Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2. Pembelajaran 1 dan 2. Aku anak mandiri. Sebelum kita belajar bersama, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Aku anak mandiri. Aku anggota pramuka yang mandiri. Anggota pramuka dilatih untuk dapat bekerja secara mandiri. Aku selalu berusaha bekerja tanpa bantuan orang lain. Aku selalu menyiapkan peralatan sendiri. Aku menyiapkan dan mengenakan seragam pramuka sendiri. Aku mengenakan kelengkapan seragam pramuka secara mandiri. Seragam pramuka memiliki banyak kelengkapan, di antaranya baju seragam lengkap dengan celana atau rok. Baju dilengkapi dengan tanda-tanda pramuka. Ada juga tutup kepala dan setengah leher. Dilengkapi dengan ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu. Latihan pramuka membuatku menjadi mandiri. Aku sudah dapat mandiri melakukan kegiatan. Aku selalu menyiapkan perlengkapan sekolah secara mandiri. Aku mengerjakan tugas dan merapikan kamar secara mandiri. Untuk dapat mengerjakan kegiatan secara mandiri, perlu berlatih. Latihan akan menyenangkan jika dikerjakan secara bersama-sama. Dalam pramuka, aku berlatih mengerjakan tugas secara mandiri bersama teman-teman. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara singkat dan tepat. 1. Apa yang dimaksud dengan anak mandiri? Anak mandiri adalah anak yang selalu berusaha mengerjakan semua kegiatan tanpa bantuan orang lain. 2. Apa saja kegiatan yang dapat aku lakukan secara mandiri? Kegiatan yang sudah dapat dilakukan secara mandiri adalah menyiapkan peralatan pramuka, mengenakan pakaian, dan menyiapkan peralatan sekolah. 3. Apa saja nama-nama kelengkapan seragam pramuka? Nama-nama seragam pramuka adalah baju atasan, rok atau celana, tutup kepala, setangan leher, ikat pinggang, kaos kaki, sepatu, dan tanda pengenal. Apa saja kegiatan yang sudah kamu lakukan secara mandiri? Berilah tanda centang pada kolom yang tepat. Kegiatan ke-1, memakai baju. Dilakukan secara mandiri. Ya. Nomor 2, memakai kaos kaki. Dilakukan secara mandiri. Ya. Nomor 3, memakai sepatu. Dilakukan secara mandiri. Iya. Nomor 4, mengikat tali sepatu. Dilakukan secara mandiri. Iya. Nomor 5, mengenakan ikat pinggang. Dilakukan secara mandiri. Ya. Nomor 6, menyiapkan peralatan sekolah dilakukan secara mandiri. Ya. Nomor 7, merapikan kamar kalian pasti dibantu sama orang tua. Maka dilakukan secara mandiri tidak, karena masih dibantu oleh orang tua. Ayo berdiskusi.
Diskusikan jawaban pertanyaan berikut bersama teman-temanmu. Tuliskan dan sampaikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelompok lain. Apa saja persamaan seragam sekolah dengan seragam pramuka? Apa saja perbedaan seragam sekolah dengan seragam pramuka? Ada kolom antara persamaan dan perbedaan. Yang pertama, persamaan. Memiliki nama peserta didik. 2. Memiliki lambang atau logo. 3. Memiliki kelengkapan penutup kepala. 4. Bagian bawah seragam berupa rok atau celana. 5. Memiliki kelengkapan pada bagian leher. Perbedaannya nomor 1, warna dasar seragam sekolah merah putih, sedangkan pramuka coklat muda dan coklat tua. 2. Seragam pramuka memiliki badge daerah dan jabatan. Seragam sekolah tidak memiliki. 3. Penutup kepala seragam sekolah berupa topi. Penutup kepala pramuka berupa baret. 4. Rok dan celana seragam sekolah berwarna merah hati. Rok dan seragam celana pramuka berwarna coklat tua. Nomor 5, seragam sekolah menggunakan dasi. Seragam pramuka menggunakan setangan leher. Ayo mengamati, perhatikan seragam pramuka Udin dan Siti. Penggunaan tanda atribut pramuka siaga dan putri kalian lihat pada gambar. Penggunaan tanda atribut pramuka siaga putra, coba kalian amati di layar. Seragam yang dikenakan Udin dan Siti merupakan seragam pramuka siaga. Perhatikan persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Perhatikan pula tanda atau atribut yang dikenakan seperti gambar berikut ini. Tanda kecakapan khusus, tanda pelantikan, tanda baru, lambang pandu dunia, tanda jabatan, nomor gugus depan, papan nama. Perhatikan bentuk tanda pramuka tersebut. Bentuk tanda pramuka merupakan bentuk bangun datar. Ada lingkaran, segitiga, persegi, dan persegi panjang. Tuliskan pada tabel berikut. Tuliskan secara berkelompok sesuai bentuknya. Yang pertama adalah lingkaran. Tanda kecakapan khusus Purwa. Yang kedua, lambang pandu sedunia putri. Yang ketiga, tanda pelantikan putri. Berikutnya, bangun persegi. Yang pertama adalah tanda pelantikan putra. 2. Lambang pandu dunia putra. 3. Tanda kecakapan khusus madya. Berikutnya, persegi panjang. Yang pertama, tanda jabatan. Kedua, papan nama. Ketiga, nomor gudeg. Berikutnya adalah bangun segitiga, yaitu tanda barung. Adakah bentuk tanda seragam pramuka yang tidak kamu kenal? Tuliskan. Yang pertama, sebagai contoh, tanda kecakapan umum, bentuknya jajar genjang. Yang kedua adalah tanda kecakapan khusus utama, bentuknya segi 5. Pohon kelapa
dipilih menjadi lambang pramuka karena banyak manfaatnya. Anggota pramuka juga harus bermanfaat untuk orang lain. Salah satu bagian kelapa yang dapat dimanfaatkan yaitu tempurungnya, kelapa. Tempurung kelapa digunakan untuk membuat kerajinan. Tempurung kelapa dapat dijadikan hiasan, alat permainan, juga alat menari. Pernahkah kamu menari tari tempurung? Cobalah ikuti kegiatan berikut ini. Siapkan 2 buah tempurung kelapa. Benturkan kedua bagian punggung tempurung sehingga berbunyi. Ayo menari. Pertama adalah gerakan tangan. Tepuk 1 kali di sebelah kiri bawah. Yang kedua, tepuk 1 kali di sebelah kanan bawah. Berikutnya, tepuk 1 kali di sebelah kiri atas. Lalu, tepuk 1 kali di sebelah kanan atas. Lakukan sambil mengangkat kaki kiri. Lakukan gerakan secara urut. Lakukan gerakan sebanyak 3 kali. Langkah yang kedua, gerakan kaki dan tangan. 1 langkah ke kiri dan 1 langkah ke kanan. Lakukan gerakan sampai 4 kali. Pada langkah kedua dan keempat, tepukkan tempurung. Letakkan kaki kanan di depan, tepukkan tempurung 1 kali di depan. Letakkan kaki kiri di depan, tepukkan tempurung 1 kali di belakang. Gerakan kepala yaitu langkah yang ketiga. Kepala menoleh ke kiri, tepukkan tempurung di sebelah kanan. Lalu lakukan gerakan sebaliknya. Kepala menoleh ke kanan, tepukkan tempurung di sebelah kiri. Cobalah berlatih bersama teman-temanmu mengikuti gerakan tersebut. Lakukan dengan berulang-ulang. Jika tidak ada tempurung kelapa, ganti dengan tepuk tangan. Lihat pada gambar. Pelajaran kedua. Ayo membaca. Mandiri dalam mengambil keputusan. Anggota pramuka dilatih untuk mengambil keputusan secara mandiri. Misalkan, mengambil keputusan dalam menentukan nama kelompok. Semua anggota kelompok akan ikut berdiskusi. Setiap anggota kelompok dapat menyampaikan pendapat. Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua kelompok. Setelah selesai berdiskusi, semua anggota setuju. Nama kelompok telah ditetapkan. Salah satu janji pramuka yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Bermusyawarah artinya berdiskusi untuk membicarakan masalah. Bermusyawarah juga untuk menyelesaikan masalah. Bermusyawarah juga merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol sila keempat Pancasila berupa kepala banteng. Berikut ini contoh-contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila.
Yang pertama adalah lihat pada gambar bermusyawarah di desa. Berikutnya, yang kedua bermusyawarah di sekolah. Berikutnya, bermusyawarah secara kelompok. Dan yang terakhir yaitu menyelesaikan suatu masalah. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan. 1. Apa arti bermusyawarah? Bermusyawarah artinya berdiskusi untuk membicarakan atau menyelesaikan masalah. 2. Sebutkan 3 contoh kegiatan bermusyawarah. 1. Berdiskusi menentukan ketua kelas. 2. Berdiskusi memilih ketua kelompok. 3. Berdiskusi saat menyelesaikan permasalahan teman. 3. Termasuk pengamalan sila keberapa kegiatan bermusyawarah? Sila keempat. 4. Apa simbol dari sila Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu kepala banteng. Tuliskan pendapatmu mengenai hal berikut ini. Bandingkan pendapatmu dengan pendapat temanmu. Bagaimana cara musyawarah agar berjalan dengan lancar? Ketika kita bermusyawarah, kita harus saling menghormati dan menghargai setiap pendapat orang lain. Dan tidak boleh mementingkan pendapat diri sendiri. Apa yang kamu lakukan jika ada teman yang berbeda pendapat? Kita harus menghormati dan menghargai pendapat teman. Perhatikan gambar berikut ini, cermati dengan baik. Anggota pramuka harus mengenal tanda pramuka. Anggota pramuka harus mengetahui letak tanda pramuka. Anggota pramuka berlatih mengenal tanda pramuka melalui kegiatan berdiskusi. Buatlah cerita berdasarkan gambar tersebut. Tuliskan karangan pada tempat berikut ini. Berikut adalah karangan sebagai contoh. Pramuka Siaga SD Negeri Karangasem 4 Batang sedang berlatih mengenal tanda pramuka. Seluruh anggota baru mengamati seragam pramuka siaga. Setelah berdiskusi mengenai letak tanda pramuka, dengan berdiskusi, setiap anak bisa memberikan pendapat mereka. Mereka juga bisa saling bertukar informasi. Anggota pramuka yang baik selalu mengenakan seragam dengan rapi. Saat latihan, anggota pramuka selalu berpakaian rapi. Latihan merapikan seragam bagian dari persiapan baris berbaris. Anggota pramuka merapikan seragam mulai dari alas kaki sampai tutup kepala. Lihatlah pada gambar. Mari mencoba berlatih mengikuti gerakan membungkukkan badan. Gerakan membungkukkan badan sambil menyentuh kaki. Gerakan membungkukkan badan termasuk melatih kelentukan badan. Gerakan membungkukkan badan bertujuan melemaskan otot pinggang. Lakukan tahapan gerakan seperti berikut ini. Ayo mencoba. Langkah-langkah gerakan seperti berikut. 1. Berdiri tegak dengan kedua kaki
terbuka selebar bahu. 2. Bungkukkan badan ke depan bawah sampai kedua tangan menyentuh lantai. Pandangan ke arah lutut bertahankan sampai hitungan kelima. 3. Kembali ke posisi semula, berdiri tegak, buka kedua kaki selebar bahu. 4. Bungkukkan badan ke sebelah kiri, kedua tangan menyentuh kaki kiri. Perhatikan sampai hitungan kelima. 5. Kembali ke posisi semula, berdiri tegak, buka kedua kaki selebar bahu. 6. Bungkukkan badan ke sebelah kanan, kedua tangan menyentuh kaki kanan, pertahankan sampai hitungan kelima. 7. Selama melakukan gerakan ini, lutut tidak ditekuk. 8. Lakukan gerakan secara berulang. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua menceritakan proses pemilihan ketua RT yang pernah diikuti sebagai salah satu contoh kegiatan bermusyawarah. Oke, thank you. Setelah selesai video kali ini, semoga kita bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.